قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقد سئل سيدي علي المرصفي رحمه الله تعالى عن معنى قولهم لا يكون المريد مستقيما في التوبة حتى لا يكتب عليه ملك الشمال ذنبا 20 سنة. هل المراد أنه لا يقع في معصية أصلا أم المراد أنه لا يسر بل يتوب ويستغفر على الفور؟ فقال المراد الثاني، لأن المريد الصادق إذا وقع في الذنب بادر إلى التوبة والاستغفار فانمحى عند ذلك الذنب على الأثر فلا يجد الملك شيئا يكتبه لأنه يمكث أكثر من ساعة لعل العبد يتوب ويستغفر. فإذا ندم العبد واستغفر ترك الملك كتابة الذنب. ثم لا يخفى أن الملكين يكتبان إلا المعاصي القولية والفعلية إذا تلفظ بها صاحبها أو قال فعلت كذا وكذا لقوله تعالى فيهما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والعلم غير الكتابة فافهم. Ketemu itu yang terjemah itu halamannya, tahu ya? Kita masih bicara tentang sifat malu. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa sifat malu itu bukan sifat yang kecil ya. Malu itu sifat mulia, akhlak karimah, tapi jangan disangka bahwa malu itu cemen kecil, cuman malu doang. Ya, karena Nabi mengatakan al-haya'u al-imanu kulluh. Malu itu semua iman. Ya. Ada dalam hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Diakhiri dengan al-haya'u minal iman. Iman ada 70 sekian. Di situ syu'bah. Maknanya cabang. Boleh kita artikan secara bebas. Iman itu ada sekian hakikat, ada sekian item. Jadi ada sekian sifat. Jadi ini bicara bukan iman dalam konteks asas pikiran, ideologi, keyakinan dalam pikiran, tetapi iman dalam konteks hakikatnya, hakikat iman. Hakikat iman itu adalah sifat. Kalau diaktualkan sifat itu kepada perbuatan dinamakan akhlak. Ya. Seperti misalnya orang jalan di depan orang tua sopan, nunduk. Nah, nunduk itu kan akhlak. Zahir kelihatan. Sifat sopannya itu nggak kelihatan karena di dalam diri. Mungkin aja nunduk depan kita, di belakang ngelewe-lewe. Nah, ya orang bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Nah, yang menjadi hakikat akhlak itu juga hakikat iman dan itu juga hakikat Islam. Satu hakikat itu, nggak terpisah-pisah. Nah, maka malu itu semuanya si akhlak. Jadi orang punya sifat malu itu kalau dia sudah punya sifat sidik, sifat ikhlas, sifat sabar, sifat ridha, sifat wara', sifat zuhud, sifat syukur. Udah punya semua sifat itu baru tuh nongol sifat malu. Kalau enggak bakal. Karena malu ini malu kepada Allah, bukan malu kepada orang. Dia berbuat maksiat depan orang nggak kelihatan, ditutupin, tapi depan Allah nggak malu. Lah kan susah itu.
Ya. Kita menggibah orang kan gak malu sama Allah. Ya. Kita memakan uang syubhat kan gak malu dengan Allah. Orang gak ketahuan. Nah ini sifat malu itu bukan cemen-cemen itu. Bahkan sifat malu itu semuanya akhlak nongol sifat malu. Maka lihat hadis ini, kata Nabi, iman itu itemnya banyak. Paling tinggi tauhid, la ilaha illallah. Paling tinggi tuh. Paling rendah menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Paling rendah itu menjaga imatatil adza anit thariq, menyingkirkan kotoran yang mengganggu, menyakiti, apakah menyakiti dipandang, menyakiti disentuh, menyakiti apa saja adza dari lingkungan at-thariq. Jadi bersih itu akhlak, bukan ibu-ibu kalau suka kebersihan berarti dia nyari yang kotor untuk dibersihkan, itu suka. Ini kalau ngelihat kotor ngejerit itu nggak suka kebersihan, itu suka malas. Kalau orang suka kebersihan di jalanan tuh kotor habis disapuin tuh, itu baru suka kebersihan tuh. Lah iya. Ini mah asal ada kotoran ngejerit, siapa yang ngotorin ini? Katanya gitu. Itu akhlak paling rendah itu. Kan saya suka cerita begini, ibu guru TK ya. Ibu guru TK itu ngajarin kebersihan di TK. Ya, anak-anak jaga kebersihan ya, katanya gitu. Terus ibu gurunya nyontoin, ini sampah, taruh di tempatnya. Dia pisan, romannya di sekolahan mah ibu guru itu, wah ilah mempraktekkan kebersihan, bersih banget. Itu kan menanamkan akhlak, sifat kebersihan dalam hati itu. Itu ibu guru tuh. Tetapi kalau ibu gurunya di rumahnya jorok modal, jangan dikira sifat kebersihan itu nular ke anak. Enggak. Kan aku udah contohin. Emang yang bikin orang punya sifat baik itu kita, Allah. Kita ngajar kederang-derang juga kalau ya, Allah nggak nanemin nggak jadi. Ya, nah itu. Nah makanya orang yang punya ilmu di otaknya ngajar, ilmunya pindah ke otak orang lain. Orang yang di dadanya ada akhlak, kalau ngajar akhlaknya pindah ke orang lain. Kalau enggak mah baca kitab namanya. Kalau kata Kiai Ceger dulu mah, Kiai pengajian ngomong doang. Ya kita ini ngomong doang. Ya. Hakikatnya nggak ada. Ya tapi kita jawab lagi. Ya udah hakikatnya nggak ada, paling nggak ilmu atuh. Ini hakikat nggak ada, ilmu nggak ada. Udah jadi apa itu namanya? Nah itu. Karena kebaikan pertama sebelum jadi karakter, jadi sifat, itu jadi ilmu dulu. Taib. Ini malu. Itu yang udah kita terangin. Kemudian Sayyidi Ali Al-Marsafi ditanya tentang ada ungkapan orang sufi begini. Seorang murid tidak akan istiqomah dalam taubat sehingga malaikat kiri tidak menulis dosanya selama 20 tahun. Makanya orang masuk tarekat itu jangan ujug-ujug masuk baik, tobat dulu. Karena orang baiat itu, ini perlu diketahui, mungkin saja orang bertarekat, berbaiat tapi nggak ngerti apa itu baiat. Baiat itu adalah pintu taubat yang paling terdalam. Ya. Baiat itu adalah pintu taubat terakhir. Bukan taubat dari dosa, melanggar agama, kembali kepada taat. Bukan, itu mah
Enggak orang tarekat juga, orang Islam secara umum kalau dia berdosa, taubat. Baiat itu taubat dari ibadah taat yang karena makhluk, karena selain Allah, taubat kembali kepada ibadah karena Allah, itu baiat. Lambangnya Selaman sama gurunya, saya berjanji ya, ditalkin zikir la ilaha illallah, tuh disuruh menunggalkan Allah. Mulai sekarang semua kebaikan, semua ibadah karena Allah, jangan karena orang. Ini taubat, taubat besar. Kalau dari dosa-dosa mah itu taubat kecil, enggak kudu orang torekot. Ya, semua orang Islam kudu taubat kalau berdosa. Nah ini di sini kan dikatakan seorang murid tidak istiqomah taubatnya, baiatnya. Karena taubat itu adalah pondasi apa? Pondasi untuk melakukan ibadah yang orientasinya, tujuannya karena Allah, itu pondasinya taubat itu. Kalau baiat mah simbol doang, enggak baiat juga enggak ada masalah. Yang penting punya guru gitu. Ya. Maka taubat itu enggak akan istiqomah sampai selama 20 tahun dia enggak berdosa. Ya. 20 tahun enggak berdosa. Kita sehari dosa banyak banget. Dosa sama laki, dosa sama bini, dosa sama anak, dosa sama tetangga, dosa sama tetamu. Seharian tuh. Ini 20 tahun enggak berdosa-dosa. Baru bisa jadi murid tuh dalam tarekat tuh. Tobatnya istiqomah. Nah ini perkataan orang sufi ini seperti ini, ditanya, apa maksudnya ini? Enggak berdosa 20 tahun ini apa maksudnya? Apakah yang dimaksud la yaqa fi maksiatin aslan, sama sekali enggak jatuh ke maksiat? Atau maksudnya tidak israr? Apa tidak israr itu? Tidak kukuh. Ya. Dan tidak taubat, tidak istighfar. Cepat, secara cepat. Maka kata Imam Ali, maksudnya yang kedua. Apa? Apabila dia berdosa, segera bertobat. Apabila berdosa, segera bertobat. Berdosa, segera bertobat. Berdosa, segera bertobat. Belum sempat malaikat nulis. Nah, karena belum sempat nulis, kalau dia ini istighfar terus, istighfar lagi, berdosa, istighfar, selama 20 tahun begitu, maka taubatnya istiqomah. Kita masalah sama orang aja diulur-ulur minta maafnya, hilang bersama waktu aja, ya, ntar dia lupa, ya, maka taubatnya tidak istiqomah, karena susah ngaku salah itu. Ya. Laki sama bini salah, nggak mau minta maaf. Lakinya milih 01, bininya milih 02. Contoh ini mah contoh. Kalau yang kebenaran jangan tersinggung. Contoh. Ribut mulu. Lah, udah kepilih presidennya mah udah minta maaf. Ini mah masih ribut baik. Masing-masing. Tidurnya masing-masing. Ayo. Iya. Pas malam-malam damai 01 sama 02 ya. Aduh. Begitu suruh minta maaf, kata lakinya, ya udah gue minta maaf. Wah, lah minta maaf begitu. Susah kan? Apalagi laki sama bini. Ya, sombong laki mah. Ya udah gue minta maaf. Mau segitu doang, ge. Ya. Nah, artinya selama 20 tahun gak berdosa, bertobat terus. Karena ada dalilnya, kata Nabi, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertobat sama
dengan orang yang tidak berdosa. Maka ulama-ulama sufi dulu ketika si murid itu datang, orang datang pengen jadi muridnya, sebelum diterima baiatnya disuruh berjanji, kamu jangan berdosa selama 20 tahun. Artinya tobat, dosa tobat, dosa tobat. Bukan tomat. Habis tobat kumat. Jadi maksudnya kalau istighfar, mohon ampun, maka diterima tobatnya. Karena murid yang shadiq, apabila dia jatuh dalam dosa, segera bertobat dan istighfar, terhapuslah dosa itu. Ya, bekasnya, kesannya, hapus, enggak ada. Dan malaikat udah enggak ngedapetin sesuatu yang dia tulis lagi. Karena malaikat itu tidak lebih dari 1 saat. Ya. Semoga seorang hamba bertobat. Artinya orang berdosa tidak lebih dalam 1 saat terus bertobat, maka malaikat nggak sempat nulis. Bahkan dikatakan ada 3 saat. 3 saat itu bukan 3 jam 60 menit, 3 jeda hidup. Ini kita ini di sini misalnya 2 jam saat ini. Ntar pindah ke sono. Ya, makan, habis makan, pindah ke tempat lain, maka itu 1 saat. Ini 1 saat. Di perjalanan dari sini ke Buak 1 saat tuh. Nah, kalau kita berdosa sekarang, ngelewatin 3 saat belum ketobat, hampir ketulis. Tapi segera bertobat, nggak sempat ketulis. Pak Izana Dima. Bagaimana? Kelamaan enggak, tetapi kemudian bertobat. Apabila nyesel seorang hamba dan istighfar, maka malaikat tidak menulis dosa. Dan ini juga merupakan sesuatu yang terang jelas bahwa 2 malaikat hanya menulis maksiat perkataan dan perbuatan. Dengarin ibu-ibu. Malaikat itu nulis omongan sama perbuatan. Maka kalau kesel sama laki jangan sampai keluar. Ketulis. Kalau kesel sama laki, tutup sama mulutnya sama apa? Lakban. Ngomel udah tuh, habisin laki itu di situ. Di dalam hati aja, mampus, sang bergeledek, kurang. Tapi jangan sampai keluar tuh. Karena kalau keluar ketulis. Lah kata lakinya, lu kenapa, no? Apanya? Itu perbuatan. Iya, ada yang diem aja. Gubrang. Waduh. Iya. Itu nyuci gelas juga biasanya naruhnya begitu. Kalau kesel kapan? Wah, Allah. Itu kata bini, laki nggak ngerasa. Jantungan itu di belakang. Asal duk, waduh, duk, waduh. Ya. Nah, maka malaikat itu hanya menulis dosa, maksiat, perkataan dan perbuatan. Kalau dosa hati, Allah yang tahu. Ya. Ini kita berbuat baik nih, berbuat baik. Ada actionnya, ada perbuatannya. Malaikat nulis, ditulis oleh malaikat, tetapi tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Itu nanti ketahuannya kapan? Di akhirat. Jadi ada hadis begini. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat junior kecil. Namanya Thauban. Nabi tiba-tiba di sebuah majelis Nabi berkata begini. Mau tidak kamu saya kasih tahu, kata Nabi. Ala unabbiukum biqaumin. Mau tidak aku kasih tahu kalian. Ada satu golongan orang. Ya. Ya maluna. Dia beramal. A'malal baydo. Amal baydo ini amal bersih, amal baik. Amal kan perbuatan, ya. Kemudian a'malal baydo kajibal tihamah. Banyak gede-gede kayak gunung-gunung di Madinah. Dengerin, Bu.
Ini Nabi berkata kepada sahabat. Kata Nabi, mau nggak saya kasih tahu? Ada orang-orang yang amalnya putih-putih, besar-besar, gede-gede. Tetapi begitu sampai di depan Allah, ya, fayaj'aluha haba'an manthura. Sampai di depan Allah, dianggap oleh Allah debu yang berterbangan. Kayak kita nyapu, kan debunya naik, kan itu sama juga nggak berharga. Rupanya ada sahabat kecil duduknya belakang. Karena di zaman Nabi yang paling depan itu adalah sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat besar. Yang belakang itu sahabat junior kecil. Munanya malu, tapi aduh, ini Nabi ngomong, ya Allah, jangan-jangan saya kayak gitu. Ngacung dari belakang, ya Rasulullah. Ya. Boleh enggak kasih tahu sama kami sifat orang yang kaya apa? Saya takut jangan-jangan saya. Nabi senyum. Karena sahabat-sahabat itu kena di belakang nanyanya, maka dia berdiri di atas lututnya. Ya Rasulullah, sibhum lana wahallihim lana. Ya. Wa nahnu minhum wa ma na'lam, katanya. Lalu Nabi tetap itu adalah mereka itu ya orang-orang seperti kalian. Orang-orang yang rajin ibadahnya seperti kalian. Ya. Walakin akan tetapi kata Nabi, ketika dia berdua-dua dengan yang haram, idza khalau fi maharimillahin tahaku. Ibadah banyak, tetapi kalau dia berdua-dua dengan yang haram, diterjang. Nama baik orang diterjang. Duit orang diterjang. Intahaku. Habis semua amal itu ternyata. Idza khalau fi mahrim. Ada perempuan orang sekamar habis. Berdua-dua mah nggak tahan. Ya dia berdua sama yang haram. Intahaku. Ya. Nah ini artinya malaikat nggak nulis tuh. Yang nggak ikhlas, nggak nulis. Nggak ridho, nggak nulis. Ya, jadi bini dia pisan sama suami. Ya. Tapi nggak ikhlas. Ya, mau tahu contohnya nggak ikhlas? Bertahun-tahun ngelayanin suami. Ya, pas suaminya kawin lagi, marah. Andainya. Andainya. Langsung berubah itu jadi mak lampir. Ini mah contoh, jangan andainya baik. Sampai andainya. Apa artinya andainya itu? Ya. Nah, idza talaffaza biha, apabila seseorang itu mengucapkan au qala, atau dia mengatakan begini, fa'altu kadza wa kadza. Saya melakukan ini wa itu. Ya, ini memang ditulis oleh malaikat. Makanya kalau kita maksiat jangan ceritain. Ini meseringkan orang. Dulu gua gangster. Wah, dulu gua udah stop. Ketulis lagi jadinya. Karena dosa yang udah ditobatin oleh kita, udah dihapus, kitanya lupa. Misalnya ada orang tukang minum. Dulu udah tobat. Lupa itu sama minum. Kalau dikasih minuman juga dia lupa itu apa. Wah, lah pura-pura nggak tahu. Kalau udah tobat diterima mah lupa, Pak. Orang aja masih ngingetin, baik. Lupa dulu. Nah, emang udah lupa. Kalau tobatnya
Kalau tobatnya belum diterima masih ada. Ceritain lagi. Ya. Karena Allah berfirman begini, kiraman katibin. Orang-orang yang menulis, artinya kiram, malaikatul kiram. Orang-orang yang mendapat kemuliaan menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dikerjakan dan dikatakan itu malaikat nulis. Tapi yang disimpan di dalam hati nggak tahu. Wal ilmu ghairul kitabah. Tahu lain sama nulis. Ya. Sekedar tahu tapi tidak nulis. Bahkan tidak tahu. Maka ketika ditanya, apa itu ikhlas? Sirrun min asrarillah. Rahasia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dia cintai. Hatta la yaktubahu al malaika ya, wala yufsiduhu syaitan. Orang kalau punya ikhlas aman di dalam hatinya. Malaikat nggak tahu, iblis nggak ngerusak. Akhlak di hati itu kalau punya aman dari malaikat dan iblis. Ya, karena nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Itulah orang yang disebut orang selalu bersama Allah, adalah orang yang jiwanya punya akhlak. Itu bersama Allah namanya. Dah, bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah habis. Bab malu, saya lihat satu bab yang kemudian ini kecil, jadi kita baca sekarang. Wa qala walzimi aydan ya akhi al-adaba. Nah ini, sebelum ini kita disuruh malu, sekarang disuruh beradab. Faqad qalu, mereka ulama sufi berkata, la yanbaghi lirrajuli an yatlubal ilma wal haditha. Sepatutnya orang itu menuntut ilmu dan menuntut ilmu hadis. Hatta ya'mala, sehingga dia beramal fil adabi, di dalam adab, isrin sana. Maka ada yang mengatakan begini, orang nuntut ilmu 5 tahun bisa alim, 7 tahun bisa alim, tapi adab enggak. Imam Malik, ketika Imam Syafi'i, ketika dia mau menuntut ilmu, mau mencari, menghadap guru, dipesan oleh orang tuanya, sebelum kamu menuntut ilmu, kamu belajar adab dulu. 30 tahun kami belajar adab, hanya 10 tahun kami menuntut ilmu. Makanya orang dulu mah mondok 15 tahun, 20 tahun. Dengan ceritanya, saya mah dengan bahasa rendahnya, saya mah di pondok belajar masak sampai 20 tahun. Maksudnya adab. Cuman dikiasin sama orang dulu tuh. Saya mah mondok dulu, khidmat sama kiai 20 tahun, ngaji mah bentaran. Artinya ilmu nerap 5 tahun. Tapi adab itu perlu lama. Karena perlu latihan. Perlu mendidik diri itu bertahun-tahun. Untuk karakter itu menjadi kuat dalam jiwa. Itu adab. Kadal adabu an yakuna sulusaidin. Hampir adab itu menjadi 75% agama itu adab. Sisanya ya, ilmu dan amal itu. Maka ada perumpamaan begini. Adab itu seperti tepung. Ilmu itu seperti garam. Coba bakwan. Garamnya masih upit. Tapi tepungnya itu. Begitulah orang menuntut ilmu. Adab mesti banyak daripada ilmu. Ya. Wa qalu man tarakhasa fil adabi raja'a min haitsu ja. Ini ulama sufi berkata, barang siapa menganggap enteng adab, orang menuntut ilmu, ya, orang menuntut ilmu enggak beradab, maka pulang sama juga pergi. Pulang enggak bawa ilmu, pergi enggak bawa ilmu, pulang enggak bawa ilmu. Salah satu ngaji, orang ngaji jangan ngomong. Itu adabnya. Kalau ngomong enggak bakal ilmu masuk, percaya.
Ya. Maka kalau ngaji bawa lakban, sampai di majelis tutup. Udah. Tuh. Orang yang menganggap enteng adab, dia pulang sama dengan datang. Titit. Kamajiti kamaruhti. Kata orang Arab. Datang begitu, pulang begitu. Enggak bawa ilmu. Waqalu. Mereka berkata lagi. Man la adabalahu, fala syari'atalahu, wala imanalahu, wala tauhidalahu. Sebetulnya orang enggak ada adab. Enggak ada syariatnya. Enggak ada imannya, enggak ada tauhidnya. Ya. Itu adab. Maaf, saya terangkan dulu adab itu apa, supaya jangan salah. Nanti orang tua tiba-tiba marah sama anaknya, lu gak beradab, gara-gara jalannya gak nunduk. Bukan. Adab itu begini. Adab itu hakikat. Adab itu kepada Allah, bukan kepada orang. Kalau syariat baru kepada orang. Interaksi kepada orang pakai syariat, tapi interaksi kepada Allah pakai adab. Gitu. Apa maksudnya pakai adab? Ketika kita menghormati orang, hakikatnya itu bukan orang, tetapi hakikatnya itu adalah Allah. Itu adab. Orang menghina kita. Kalau kita punya adab, kita menganggap bahwa bukan dia yang menghina, tapi Allah menguji kita. Maka tetap dia menghormati orang itu. Itu orang punya adab. Kalau kita makan udah, marah udah sama orang itu tidak baik kepada Allah. Lah kalau sama baik, kalau adabnya lagi baik doang mah, itu mah hayawan. Hayawan kalau lagi ada pengennya, ya, baik. Kalau nggak ada, itu hayawan. Adab itu hakikah. Makanya adab itu 75%. Yang lainnya 25%. Ya, coba. Ini hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Jadi ngormatin tetangga adalah iman dan surga. Kan bukan karena dia. Kalau enggak, enak amat tetangga yang mana dulu? Coba. Enggak ada. Kata Nabi, Yahudi tetangganya dihormatin. Lah ini mah sesama umat Nabi. Sesama keluarga. Ya. Bahkan seguru seilmu. Nah, itu adab namanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang iman kepada Allah dan surga, hormatin tetamu. Tetamu apa dulu? Enggak ada. Sama juga istri. Ya, disuruh hormat sama suami. Suami yang mana dulu? Kalau suaminya kiai, sambil geledek. Man kata kiai dulu apa? Biar suami itu monyet katanya. Amit-amit jangan sampai monyet ya. Artinya itu adab tuh. Kalau niat laki mah emang kesel baik ya. Tuh. Niat laki, kenapa lagi dulu mau ngawinin mah ganteng banget, kenapa udah jadi laki? Jadi itu hidungnya nongkrong amat. Udah jelek, goblok, pengecut lagi. Hidup lagi. Coba itu. Kan kalau ngelihat orang kacau kita. Coba lihat Allah, maka kita beradab. Itu adab begitu. Ya. Baik. Wa qalu al-'abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah. Hamba sampai ke surga ibadah zahir mah dapetin pahala surga. Wala yasilu ila hadillahi ta'ala illa bil adabi fil ibadah. Tetapi tidak sampai ke Allah kecuali ibadahnya pakai adab. Niatnya karena Allah, memberi karena Allah, menolong karena Allah, itu dekat sama Allah. Tapi kalau enggak, meskipun banyak amalnya,
tetap masuk surga, tetap diupah. Orang kalau loman, dermawan, pasti belum sampai keluar keringet udah dikasih upah. Sedangkan Allah Maha Karim, Maha Rahim, Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah. Kita baru niat baik aja udah dikasih pahala, apalagi udah beramal. Tetapi untuk membangun akhlak mesti karena Allah, itu adab. Jadi bukan adab, mungkin aja ada orang lewatnya depan kita nggak nunduk, tapi memuliakan kita seperti memuliakan Allah. Ya. Namun orang awam adab itu. Akhirnya membentuk masyarakat di depan mah dia pisan, di belakang mah. Karena nggak tahu adab itu apa. Wah, saya ngelihat santri itu sekarang. Wah, kalau depan kiai berdirinya juga sampai nggak teteg, sampai begini berdirinya. Tapi di belakang mulutnya iblis. Kenapa? Karena nggak ada pendidikan adab dari gurunya. Orang baik, orang jahat sama kita itu ujian. Orang tetap punya baik dan buruk. Kita juga sama. Itu namanya orang tidak beradab. Ya orang awam secara umum ngomongnya sama adab, tapi nggak tahu apa itu adab. Sama tetangga, sama saudara, tetap aja bermusuhan, ngomongnya sama adab. Adab itu kepada Allah, jangan melihat orang. Lah orang makan cangkang, Allah yang menggerakkan. Baik. Wa man lam yura'il adaba fi ta'atihi bahwa mahjubun an rabbih. Orang yang tidak memelihara adab dalam taat, amal soleh, ibadah, terhijab dari Allah, enggak dapat Allah, enggak dapat akhlak, enggak dapat hakikat iman, enggak dapat enggak. Wa man asaa wa qalu. Ini perkataan orang sufi dikutip. Tarkul adab mujibun litard. Orang yang meninggalkan adab itu membawa dia diusir. Memastikan dia untuk diusir. Arti diusir, dijauhkan, tidak menjadi orang muttaqin, tidak menjadi aulia, tidak menjadi muqarrabin. Jauh dari Allah. At-tarad yani al-bu'an, dijauhkan. Arti jauh, tidak punya akhlak di hatinya meskipun amal ibadahnya banyak. Orang sholat jamaah sampai mati nggak ditinggalin. Tetapi hasad dan gibah sampai mati nggak ditinggalin. Namanya mahjub anillah, terhijab dari Allah. Nggak bakal menjadi aulia, muttaqin, wasilin, arifin, tidak. Yang ada hanyalah iddia, pengakuan. Ini maksudnya mujibun litorb. Paman asa al adab alal bisat rudda ilal bab. Orang udah di depan Allah, ini al bisat itu, bisat sebetulnya sejadah. Orang udah di atas sejadah, ini adalah kinayah. Artinya orang udah sedang berbuat taat. Enggak karena Allah. Apakah sembahyang, apakah puasa, apakah haji, apakah berbuat baik kepada orang, ya, tidak karena Allah. Ini namanya orang sudah di atas bisat tetapi buruk adabnya, rudda ilal bab. Diumpamakan orang kalau masjid kan di dalam itu sejadahnya di dalam, udah sampai sejadah enggak khusyuk, enggak ikhlas, rudda ilal bab, maka dibuang, dikembalikan ke pintu, artinya ditolak maksudnya. Ini adalah tamsil, ya. Ini majaz, tamsil, ya. Bahkan boleh dikatakan tasbih kinayah, diusir. Waman asal adab alal bab rudda ila siyasati dawab. Orang yang baru masuk nggak beradab, baru mulai melakukan kebaikan nggak beradab, dibuang ke tempat siasat. Siasatu dawab itu kandang binatang. Ini diumpamakan raja. Raja kan ada orang yang melihara kudanya.
Orang ngadep raja, tantang petenteng di depan pintu, dibuang ke kandang kudanya begitu. Atau orang udah sampai di depan raja, petantang petenteng di depan raja, lah ditendang keluar ke pintu. Diumpamakan begitu ilustrasinya. Ini kaitannya kepada Allah. Ya. Udah diamal taat, tidak ada adabnya kepada Allah, tidak diterima, itu maksudnya. Wa qalu ma wasala awliya Allah Ta'ala ma wasalu bi kasratil amal. Para wali sampai ya kepada apa yang mereka capai bukan karena banyak amal. Ya. Para wali tanya dah yang istrinya yang suaminya wali, lihat amalnya nggak kelihatan. Kalau wali, kecuali kalau abid, emang ibadahnya banyak. Tapi kalau wali enggak. Enggak ada amal yang enggak kelihatan. Karena amalnya lebih di hati. Apa? Husnudzan, sidik, ikhlas, tawakal. Itu ibadahnya yang banyak. Rahmah, syafaqah, kasih sayang, penyayang, pengasih, itu ibadahnya. Artinya yang dicapai oleh para wali itu bukan karena banyak amal. Wa innama wasalu bil adabi wa husnul khuluq. Mereka mencapai kewalian itu karena adab dan akhlak mulia. Fa'lam dzalika ya akhi. Oleh karena itu orang dulu mau ngaji, enggak dibanyakin dulu ngaji ilmunya, ngaji adab dulu. Apa ngaji adab? Berbuat baik kepada orang dan demi orang lain, bukan demi kita. Kita ini kalau berbuat baik mesti demi kita, demi diri sendiri. Dan itu sah, bukan sah. Itu memang begitu sifat manusia. Ya. Nah, beradab adalah berusaha agar berbuat baik bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang. Nanti lama-lama untuk Allah. Kenapa di dalam tarekat kita disuruh berbuat baik kepada guru khidmah? Itu latihan untuk memantapkan jiwa agar kita bisa berbuat baik kepada selain diri kita. Adalah orang di luar kita. Suami kepada istri, istri kepada suami. Kita jangan merasa istri nih, jangan merasa saya kurang bagaimana bang. Ya, saya sejak kawin bang sampai sekarang nggak kurang kewajiban saya. Dia mengira bahwa dia berbuat untuk suami. Kayak lu dapat lu bang nyari istri kayak gua, boy loh. Atau kalau dapat banyak bagaimana? Iya, itu namanya dia ibadah untuk dirinya mendapat pengakuan bahwa dia baik. Belajarlah ibadah, berbuat baik untuk orang lain dulu. Kalau belum, untuk Allah. Makanya diterima kasih juga enggak mau. Terima kasih, jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Allah. Kan begitu akhlaknya. Kita gini niru ngomongnya mah. Ya ngomongnya meniru. Begitu ada orang terima kasih. Oh jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Allah. Barang orang gak terima kasih. Seperti ledek tuh orang gak terima kasih gitu. Wah iya. Orang gak semenggah. Gua kasih gak ada terima kasihnya pisan. Terus mulutnya cablak. Itu habis amalnya. Memang agama itu apa kiranya? Ya. Agama itu bukan karena kita ustadz, bukan karena kita ustazah. Bukan karena anak nabi, bukan karena anak wali. Tapi karena dia punya adab kepada Allah, itu saja ibadah itu. Ya. Karena wali sampai karena adab bahwa dia semuanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah ini adab. Ya, ini kan kita udah ringkasan tukilan-tukilan, bukan sedang belajar teori. Karena di dalam buku tasawuf ada buku-buku teori yang menjelaskan apa itu adab, apa itu akhlak, apa itu nafsu, apa itu
zikir, apa ada buku-buku tertentu ya yang ditulis oleh para ulama sufi dan juga yang dikatakan oleh mereka dalam majelis-majelisnya. Ya, maka nggak bisa dipelajari di buku. Kan kita sering mendengar tasawuf itu nggak bisa dipelajari di buku, nggak bisa. Kecuali mau cara bikin tempe, cukup googling cara bikin sayur apalah, ya lihat di Google, lihat ini garamnya, itu bisa. Ya. Tetapi hakikat iman dan akhlak nggak bisa, mesti dari guru. Nggak bisa dibaca. Sholat ruku sujudnya boleh dibaca di tulisan, tetapi khusyuk nggak bisa didapatkan melalui baca. Ya, melalui beradab ya kepada makhluk secara umum. Kita dilatih di dalam tarekat itu kepada guru itu agar nanti apabila keluar ke masyarakat adabnya begitu. Ini banyak orang tarekat, woi sama gurunya masya Allah, tawaduknya udah kayak nggak ada bandingnya. Tapi di luar sombongnya, nauzubillah, itu orang tarekat. Itu gagal berarti. Ya, padahal ngapain kita berada tunduk-tunduk sama guru? Guru nggak perlu. Itu mah latihan, kita lagi latihan. Nanti keluar, coba lihat. Sahabat ketika bersama Nabi, ya Allah, duduk di depan Nabi, angkat kepala aja nggak berani sahabat itu di depan Nabi. Maka diumpamakan, katanya kalau mereka di depan Nabi, itu seolah-olah ada burung di atas kepalanya. Nah kalau ada burung kan nggak bergerak, takut kabur, sampai begitu hanya. Jika di depan Nabi, tenang, ada, begitu dia kembali ke masyarakat, akhlak itu. Memang main-main akhlak itu? Tidak. Nah itu yang gagal. Artinya, jika orang di depan gurunya beradab, lalu di depan orang ternyata tidak, berarti dia bohong di depan gurunya. Cari muka. Itu standarnya begitu. Jika sudah bisa di depan orang, maka dia bisa di depan Allah yang gak kelihatan. Ya. Itu namanya adab. Kalau akhlak, apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak dilihat dari zahir, adab dilihat dari batin. Itu. Nah maka orang yang kita nih yang tidak punya adab, maka at-ta'addub. Apa? Belajar mempraktekkan yang kayak beradab supaya punya adab begitu. Dan itulah ngaji. Kenapa adab itu sampai 20 tahun, ngajinya cuma 5 tahun? Ta'addubnya itu. Innamal adab bit-ta'addub, innamal ilmu bit-ta'allum, innamal hilmu bit-tahallum. Semua begitu, enggak ada orang lahir alim, orang lahir sabar, orang lahir tidak. Tetapi bersamaan dengan kehidupan, dia dilatih oleh Allah melalui diri hidupnya itu sendiri. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini saja pengajian. Selanjutnya adalah judul lain. Ya, insya Allah, jika ada umur, sehat badan, ya, dan ada izin dari Allah, kita selanjutkan, kita sambung tahun depan. Udah tahun depan kok ya. Udah tahun depan, kita ngaji tahun depan dah udah. Ya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahi lakum. Al-Fatihah.